di kita lebih banyak perahu lah barangkali, kapal lah ya. Pulau-pulau kita ini masih membutuhkan kapal barangkali. Tapi bisa kita bayangkan bahwa gagasan yang berkembang pada masa itu telah menembus zaman. Melampaui zamannya sekian tahun kemudian, atau ya kalau kita hitung bagaimana UNESCO menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia misalnya 100 tahun kemudian atau 1 abad kemudian. Artinya pemuda di sepanjang masa dia meninggalkan tapak-tapak yang jelas, meninggalkan legasi-legasi yang jelas, pemikiran-pemikiran yang mendalam dan membumi. Itu warisan kita semua. Ya, gitu. Dan tentu ketika kita sebagai elemen anak muda, dalam hal ini banyak organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Ya gitu. Saya tidak tahu dari kemarin 191 apakah sudah nambah atau masih tetap, itu nanti Pok Jakob serta Anda yang menjelaskan. Dari sekian organisasi kepemudaan yang ada itu, kemudian bersepakat berhimpun di KNPI. Tapi ada masalah serius kemudian di dunia kepemudaan kita ini. Apa masalah serius itu? Rusaknya komitmen kepemudaan kita. KNPI itu nggak pernah pecah. Apa yang pecah KNPI? Nggak ada, semua orang ngaku KNPI kok. Nggak ada KNPI pecah. Ya kan? Kalaupun ada orang bikin kelompok ini, kelompok itu misalnya, ya itu suka-suka dia. Tapi secara kelembagaan, secara kepengurusan, secara legalitas, secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai aturan main, satu saja. Tapi rusaknya komitmen yang ada, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Artinya, kalau mau dikatakan generasi sekarang jauh lebih buruk dibandingkan generasi tahun 1928. Ketika mereka sudah sadar bahwa dengan bersatu mereka menjadi kuat, dengan bersatu mereka menjadi lebih full power misalnya. Sekarang ini ya kan, yang sudah bersatu mau diporak-porandakan. Ini kebalik ya generasi sekarang. Nah, apakah itu disadari atau tidak? Wallahu a'lam. Ya kan? Tapi begini, KNPI didesain, ini kan tidak terlepas dari perjalanan misalnya tahun 1950-an. Ketika Bung Hatta mengeluarkan maklumat Presiden nomor 10, ya kan, lahirlah partai-partai politik, pun termasuk partai-partai politik itu kemudian membentuk undergo kepemudaan, termasuk organisasi kemahasiswaan. Walaupun sebelum itu juga sudah ada, misalnya kayak GMKI, HMI sudah ada sebelum itu. Tapi kemudian banyak juga yang terimbas dari maklumat wakil presiden itu. Nah, ini yang kemudian melahirkan banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan dan organisasi-organisasi kepemudaan. Dalam perjalanannya, ini dihimpun melalui 2 institusi sebenarnya kalau mau kita jujur. Waktu itu ada PPMI, Perserikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia, yang kurang lebih sama dengan KNPI sekarang. Ada MMI, Majelis Mahasiswa Indonesia, ini sama dengan BEM. Ada, kalau kita sekarang kenal, ada BEM SI, BEM Indonesia, macam-macam lah kan bentuknya. Ini kelompok BEM. Artinya sudah ada kesadaran itu untuk dihimpun dan disatukan. Tapi pada tahun 65, 66, akibat konflik ideologi yang pada waktu itu mencapai puncaknya, terutama ini berseterunya misalnya HMI dengan CGMI, GMNI dengan HMI, ditambah dengan GMKI, ditambah dengan pemuda Ansor, ditambah dengan pemuda rakyat dan seterusnya, ini pecah ini PPMI. Sehingga pada kongresnya yang keempat kalau tidak salah, kongres itu melahirkan pembubaran diri. Jadi PPMI itu membubarkan diri. Inilah yang kemudian pada tahun 70-an, organisasi-organisasi mahasiswa ini ada kesadaran bahwa gagasan mereka itu menjadi penting untuk terlibat dalam pembangunan. Sehingga mereka kemudian intent berkomunikasi, lahirlah kelompok Cipayung. Melalui deklarasinya yang dirumuskan di Cipayung. Jadi Cipayung itu, kenapa dinamakan Cipayung? Karena Cipayung di Bogor sana di puncak. Ya gitu, rumusan itu dibikin.
melalui diskusi yang sangat intens, diskusi yang panjang, dibikin rumusan itu, ya kan, disampaikan ke pemerintah, disampaikan kepada rakyat. Ya gitu. Artinya ada produk intelektual, ya kan, ada keterlibatan dalam proses pembangunan. Itu yang ditinggalkan oleh pemuda dan mahasiswa. Nah, sampai kemudian pada tahun 70-an digagaslah adanya KNP ini. Ya gitu. KNP ini digagas dan negara berperan penting untuk itu. Dan kalau tidak salah, penggagasan munculnya KNP ini didorong melalui Inpres. Kalau tidak salah begitu, saya belum dapat nomor berapa Inpres. Mungkin Prof. Margarito nanti bisa ini kan kalau beliau ini. Nah, artinya negara bertanggung jawab bagaimana desain kepemudaan, bagaimana roadmap dunia kepemudaan untuk terlibat dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Tapi instrumen itu kan kemudian seiring dengan reformasi, ya kan? Seiring dengan reformasi, karena dianggap KNP ini menjadi bagian dari negara yang mengkooptasi sikap kritis mahasiswa dan pemuda pada waktu itu, maka muncullah gagasan-gagasan untuk membubarkan KNP. Siapa diantaranya? Ada PMKRI, ada GMNI, ya kan? Ada GMKI pada waktu itu. GMNI walaupun sempat mengusulkan gagasan pembubaran tidak pernah keluar. PMKRI sampai sekarang masih di luar. GMKI sempat keluar, habis itu masuk lagi. Artinya yang mendirikan saja pada waktu itu sudah menganggap KNP ini harus dibubarkan karena menjadi bagian dari kekuasaan yang membungkam sikap kritis pemuda dan mahasiswa. Proses ini kemudian diperparah lagi, ya, kayak gitu, dengan misalnya negara berlepas tangan ketika tidak mau tahu atau tidak mau terlibat urusan kepemudaan dan kemahasiswaan, terutama dalam hal organisasi kepemudaan semacam KNP. Nah, proses-proses ini misalnya bisa kita lihat dengan terbitnya NKK, BKK, ya kan, dihapuskannya kemudian misalnya undang-undang keormasan, diterbitkannya lah undang-undang kepemudaan, sehingga situasinya seperti sekarang. Karena itu menurut saya pemuda ini memang harus berpikir untuk masanya, sekaligus untuk merumuskan peran kaumnya sebagai kaum muda, tapi juga sekaligus melihat ke depan, masa depan bangsanya. Mau berperan seperti apa anak muda ini di masa depan? Atau kontribusi apa yang hendak dibangun oleh pemuda-pemuda sekarang ini untuk Indonesia masa depan? Seperti itu. Nah, gagasan-gagasan ini barangkali yang perlu dikedepankan. Karena begini, ketika komitmennya yang rusak, maka yang harus dibangun itu komitmen. Orang sekarang ini mudah bentuk organisasi, semudah datang ke notaris. Tapi bagaimana membangun komitmen itu? Komitmen itu, ya kan, sama dengan kata-kata cinta, ya kan? Ujiannya suka tiba-tiba, ya kan? Dan tidak ada kunci jawaban. Kita bilang cinta sama istri kita di rumah, tahu-tahu ada yang bening lewat. Nah, kita tengok juga, ya gitu. Sama halnya dengan misalnya komitmen soal kepemudaan atau soal menjaga bagaimana persatuan di dunia kepemudaan, ya kan? Komitmen itu diucapkan, terbangun. Tiba-tiba selalu ada godaan-godaan, ya kan? Ajakan ngumpul-ngumpul lah, ajakan beginilah, ajakan begitulah, kan? Yang suka ada godaan-godaan itu. Nah, sejauh mana kita cukup kuat menghadapi godaan-godaan itu untuk mempertahankan komitmen bahwa pemuda ini perlu bersatu. Kenapa? Karena persoalan di dunia kepemudaan sekarang menjadi sangat kompleks dan tentu saja tanggung jawab juga menjadi lebih besar. Barangkali itu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Wallahumma fiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.